Hai, shalom Bapak Mama semua saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan, Bapak Mama semua saudara sedang dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Namun sebelum itu saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bangun di pagi hari yang sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan senantiasa dijadikan untuk memampukan kehidupan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dalam firman Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 di bawah perikop kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan hari Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus untuk yang kesekian kalinya. Puji dan syukur kita bisa melewati 1 bulan penuh, mulai dari minggu sengsara pertama sampai kepada hari kebangkitan Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Di hari yang bahagia ini, di hari yang penuh syukur ini, hari ini kita membahas bagaimana kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi melihat dari teks dan konteks yang digambarkan oleh Injil Lukas, di sini mereka menggambarkan, Lukas menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan atau murid-murid itu pergi ke kubur dan mereka melihat bahwa Tuhan telah tidak ada lagi di tempat itu dan telah bangkit. Hal ini tentu masih menjadi suatu peristiwa yang terus ketong mencari tahu, yang tidak akan pernah ketong temui. Dia punya dia punya kepastian, karena kita sebagai manusia ini kita selalu mencari sesuatu yang benar-benar kita lihat benar-benar bisa dipastikan. Dengan kata lain, kita selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa dicerna dengan logika.
Tapi hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada ketong bahwa bukan hari ini saja, dari dulu sampai saat ketong ada saat ini, ketong terus memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dengan menggambarkan bahwa Yesus telah mati dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit untuk memperbaharui kehidupan kita. Ini suatu hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, tetapi senantiasa menuntut kepercayaan kita untuk mempercayai bahwa Kristus telah bangkit. Apa bukti nyata dari kebangkitan Kristus? Bukti nyatanya adalah Dia menggenapi setiap nubuatan-nubuatan yang Ia buat, yang dibuat oleh nabi-nabi untuk dirinya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti nyata ini sebenarnya menjadi satu penjelasan, satu fakta yang tidak terelakkan bagi kita umat Kristiani. Karena apa? Karena dari jauh-jauh harinya Tuhan telah memberikan ketong satu kepastian di mana Dia akan menebus ketong pendosa, Dia akan memperbarui ketong punya kehidupan dengan bangkit dan menjadi satu wujud nyata dan teladan nyata bagi ketong kehidupan. Yesus bangkit dan Yesus menuntut bahwa ketong harus percaya, kepercayaan ketong kepada Dia. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin dalam waktu 1 minggu full itu ketong benar-benar merayakan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Apalagi kita melewati malam puji-pujian, pawai Paskah, hari Paskah, sampai pada syukur Paskah. Dan pada hari ini, di hari Selasa ini, kita tetap senantiasa membahas tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan di hari Selasa ini kita dituntut untuk lebih mempercayai atau lebih yakin lagi bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar nyata, benar-benar mutlak, benar-benar menggenapi nubuatan yang dibuat oleh para nabi. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab kita atas kebangkitan Kristus itu? Tanggung jawab kita bukan hanya soal memperingati atau merayakan atau bersedih atau bersenang atas kebangkitan itu saja, tetapi benar-benar mempunyai kehidupan yang baru, benar-benar menaruh kepercayaan bahwa dengan kebangkitan itu kita memperoleh hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa yang sama, kita tidak lagi tenggelam di dalam dosa yang sama, tetapi kita benar-benar bangkit atas Kristus yang telah bangkit, karena kita percaya bahwa kebangkitan itu bukan hanya bagi orang Kristen pada zaman dulu, tetapi bagi setiap kita yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, hiduplah di dalam kehidupan yang baru, bertanggung jawablah atas kematian dan kebangkitan Yesus, bertanggung jawablah atas kepercayaan yang kau taruh dalam Yesus Kristus, bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata, bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang harus diwujud nyatakan dalam perilaku, di dalam proses kehidupan. Saya tahu benar, saya dan Bapak, Mama, Saudara semua membutuhkan proses yang panjang, proses yang penuh dengan sakit, luka, sukacita, duka cita, rasa syukur. Tetapi jangan pernah kau hilangkan kau punya rasa percaya bahwa kebangkitan Kristus akan membuat kau telah membuat kau memperoleh hidup yang baru. Lakukanlah dan jadilah berkat, karena kamu telah diberkati hari ini dan kamu telah dibangkitkan di antara orang mati untuk menjadi berkat dimanapun kamu berada. Kristus hidup di dalam kamu dan hiduplah kamu menjadi seorang berkat dimanapun
kamu berada. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa baik, karena Tuhan senantiasa memberikan kami kesempatan setiap harinya untuk memperoleh hidup yang baru. Kami merayakan, tetapi kami juga percaya bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata, kebangkitan Kristus itu benar-benar diwujud nyatakan oleh Kristus dalam kehidupan kami, untuk kami memperoleh hidup yang baru. Biarlah Kristus senantiasa hidup dalam kami, dan kami hidup di dalam Kristus, dan kami boleh bangun dari dosa-dosa yang telah membuat kami tenggelam, yang membuat Kristus mati. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pergumulan, tugas, tanggung jawab, pribadi lepas pribadi kami. Diri kami Tuhan, kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, pendidikan anak-anak kami, pendidikan kami yang masih berproses untuk mencari pekerjaan, kami yang masih bergumul dengan pekerjaan kami masing-masing, kami yang masih bergumul dengan pelayanan kami yang masih bergumul dengan kesehatan, kami yang masih bergumul dengan duka cita kami yang masih bergumul dengan sukacita kami yang masih bergumul dengan para dokter-dokter, para orang tua, para opa oma, kami yang masih bergumul dalam kehidupan proses kami Tuhan. Kami taruh di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya dengan kebangkitan Kristus kami senantiasa dicukupkan dengan berkat, dicukupkan dengan kesehatan untuk melewati hari-hari proses kami. Kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk menaikkan puji dan syukur hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selepas ini kami semua akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, biar apa yang kami kerjakan, apa yang kami gumulkan di dalam Tuhan, Tuhan boleh menjadikan semuanya itu berkat bagi kehidupan kami. Tugas tanggung jawab kami yang akan kami laksanakan, biar itu mendatangkan berkat bagi kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara semua, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.